Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru yang berbahagia. Semoga senantiasa semangat melaksanakan tugas mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tangan guru yang hebat, kreatif, Indonesia maju. Saat ini kami akan membahas aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang coba diterapkan di sekolah. Bersama saya Nanang W. Sobari, calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan arahan yang diberikan oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Linda Dahliah. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada fasilitator kami, yaitu Bapak Jerry SPD. Meskipun jauh, kita selalu berkomitmen untuk berkomunikasi sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas pendidikan guru penggerak ini. Penerapan budaya positif di sekolah, beberapa hal yang melatar belakangi bahwa kesadaran kami budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Oleh sebab itu, program yang berjenjang terencana dengan baik harus disusun dan dilaksanakan, sehingga menjadi kebiasaan baik peserta didik yang diharapkan pada akhirnya menjadi budaya kelas dan budaya sekolah. Kami memahami bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi ataupun sekolah untuk menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada murid. Adapun tujuan dari penerapan budaya positif di sekolah, selain mengejawantahkan visi dan misi sekolah, antara lain diharapkan dapat menumbuhkan dan menerapkan budaya positif di dalam diri murid-murid kami yang bertanggung jawab atas keyakinan yang telah dibahas bersama. Kemudian menumbuhkan dan menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Siswa dapat berdisiplin bukan karena takut atau merasa tidak nyaman, khawatir dihukum, ataupun bukan karena hadiah, tapi karena dari motivasi dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, diharapkan dengan budaya positif dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam kehidupan sehari-hari tantangannya memang tidak mudah, sehingga kami membuat tolok ukur atau parameter untuk mengukur ketercapaian atau keberhasilan dari program yang dilaksanakan. Indikatornya antara lain, siswa menunjukkan sikap kritis, beretika, dan kreatif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa mengikuti pembelajaran dengan aktif dan semangat dari keyakinan kelas yang disepakati, bukan karena motivasi lain. Yang ketiga, siswa berani bertanya dan menjawab terhadap masalah yang dihadapinya. Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dan tanggung jawabnya, salah satunya untuk membuat komitmen di kelasnya. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan sikap dan karakter sebagaimana visi dan misi sekolah yang telah disepakati. Nah, untuk bisa merealisasikan program ini, kami coba susun lini masa rencana pelaksanaan program. Yang pertama, kami membuat rencana aksi nyata sedemikian rupa sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan, sehingga muncul kesepahaman untuk dapat merealisasikan program ini di lingkungan sekolah kami.
Kemudian yang kedua, melakukan pengimbasan atau sosialisasi dan menyampaikan konsep, teori, dan maksud penerapan budaya positif kepada guru-guru sebagai rekan sejawat. Yang ketiga, mencoba menyusun atau melakukan kesepakatan untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, mendokumentasikan kegiatan aksi nyata. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan guru, rekan sejawat, dan seluruh stakeholder sekolah, terutama siswa dan orang tua siswa, untuk menyusun strategi membangun budaya positif di sekolah. Selanjutnya, setelah terbangun koordinasi dan kolaborasi yang baik, kita coba untuk menerapkan budaya atau disiplin positif. Setelah disiplin ini coba diterapkan, kami melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan dari yang telah dilaksanakan. Hal-hal yang telah kami laksanakan, yang positif, yang negatif, dievaluasi sedemikian rupa sehingga kami bisa membagi hal positif dari aksi nyata ini kepada komunitas belajar lainnya, bisa melalui teman-teman MGMP di sekolah lain dan organisasi lainnya. Kemudian senantiasa melakukan evaluasi dan refleksi dari langkah-langkah yang telah dilaksanakan, dan yang terakhir diharapkan kita bisa menyusun sebuah program tindak lanjut dari program-program yang telah dilaksanakan. Nah, untuk terrealisasinya program ini beberapa dukungan dibutuhkan. Yang pertama tentunya perizinan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sehingga dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan program pengembangan budaya sekolah serta mengevaluasi program-program yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua tentunya sarana dan prasarana untuk melaksanakan program, dan yang terpenting adalah sikap keterbukaan, pemahaman dan itikat baik dari rekan sejawat untuk dapat berkolaborasi sehingga dapat terlaksana program sebagaimana yang direncanakan. Demikian rencana pelaksanaan program penerapan budaya positif di SMP Negeri 26 Bekasi. Mari selanjutnya kita saksikan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan kolaborasi bersama rekan sejawat dalam Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya coba akan sampaikan terkait fenomena yang terjadi di sekolah, baik itu dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selama ini kita menyimpulkan bahwa disiplin siswa itu menjadi kunci keberhasilan. Yang kedua, dengan kita memberikan hadiah, sudah memberikan motivasi kepada anak-anak. Ternyata menurut beberapa teori, hadiah itu merupakan salah satu bentuk hukuman. Karena dengan hadiah ada yang merasa tidak fair, dan nanti terbahas di sini kenapa hadiah tidak dianjurkan dalam proses pendidikan dan pembangunan budaya positif. Nah, dalam hal ini kita akan melihat konsep utama budaya positif dari perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, latar belakang seseorang melakukan satu tindakan, baik tindakan benar maupun salah. Mohon izin Bu Elin mungkin lebih paham dari saya soal ini, tolong diluruskan kalau salah ya Bu Elin. Kemudian motivasi perilaku, restitusi dan posisi kontrol guru, kemudian membangun keyakinan kelas, dan segitiga sampaikan bukan harus merubah bibit jagung menjadi padi, tapi bagaimana caranya bibit padi ini bisa tumbuh subur barangkali. Setiap anak punya kodratnya yang tidak bisa kita rubah
kalau memang dia bibit jagung, mau diapapun juga diperlakukannya tetap akan tumbuh menjadi jagung. Nah, oleh sebab itu guru tugasnya adalah menyiapkan tempat persemaian supaya tanaman bibit itu tumbuh subur. Itulah guru. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik. Mereka mempunyai budi pekerti. Tugas guru ini menuntun bakat anak agar tumbuh subur sehingga dia selamat dan bahagia dalam kehidupannya. Nah, ini membawa kita kepada satu alam pemikiran bahwa ternyata dalam setiap orang itu ada namanya kodrat alam, seperti yang dibawa oleh anak tadi, dan pada prosesnya dia akan mengikuti kodrat zamannya, barangkali seperti itu. Sehingga dengan ini perubahan paradigmanya adalah ini barangkali bahwa sekarang pembelajaran seharusnya berpihak kepada anak. Karena tadi kalau menurut versi gurunya berarti guru si bibit jagung harus jadi padi. Tapi kalau bibit padi kita pupuk supaya menjadi padi, berarti kita mengantarkan anak-anak. Artinya kita berpihak kepada anak. Ini kontrol guru dalam menghadapi. Nah, ini barangkali selama ini kita berpikir dengan kita mengendalikan anak-anak atau mengontrol dengan baik sehingga kelasnya rapi, tidak ribut, itu sesuatu hal yang produktif dan akan efektif membawa anak-anak mencapai hasil belajar yang baik, kan gitu ya. Ternyata itu ilusi, bahwa tidak benar seperti itu. Tidak selamanya, nanti kita lihat dalam konsepnya. Kemudian kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ketika saya kritik Pak Bu Pipit, pilihannya ada dua, bereaksi positif atau bereaksi negatif, ya kan? Kalau bereaksi positif akan menguatkan karakter, tapi ternyata sebagian akhirnya ada yang bereaksi negatif. Gua malas, ada yang lebih malas, kan gitu kasarnya lagi. Sebagai contohnya. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi yang saya sampaikan tentang hadiah itu kadang-kadang tidak efektif untuk membangun motivasi anak-anak. Kemudian bahwa orang dewasa, kita merasa sudah dewasa, guru yang dewasa berhak memaksa anak-anak menuju kedewasaannya. Itu juga ilusi. Atau faktanya tidak seperti itu. Sebetulnya kita hanya mengantarkan anak-anak menuju kedewasaannya, bukan memaksa mereka menjadi sesuatu gitu. Nah, kemudian ini terkait disiplin itu apa sih? Nah, disiplin sebetulnya kalau secara tekstual inilah tidak perlu saya bahas barangkali ya, pengertian bahasa pengikut. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan yang selama ini kita laksanakan, barangkali kan gitu ya. Kemudian yang kedua, disiplin juga merupakan latihan, karena kita tetap parameternya militer itu disiplinnya luar biasa, sehingga etos kerjanya juga luar biasa, kan gitu ya. Nah, sebetulnya tidak juga. Dengan melaksanakan disiplin berarti semua pihak dapat menjamin kelancaran berbagai aktivitas, antara lain belajar, bekerja, berusaha, dan lain-lain. Dari disiplin akan melahirkan mental yang kuat dan tidak mudah menyerah walaupun dalam kondisi sesulit apapun. Ini pandangan kita tentang disiplin selama ini. Sehingga yang kita buat adalah peraturan. Masuk jam 07.00, 10 menit sebelumnya siswa harus sudah hadir. Ya kan? Nah, dalam rangka mendisiplinkan. Nah, manfaat dari disiplin positif ini sudah kelihatan bedanya ya. Antara disiplin yang tadi dengan disiplin positif berbeda. Dengan disiplin positif kita dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak, dapat mendukung kemandirian anak, rasa tanggung jawab atas dirinya, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik di dalam keluarga. Nah, ini
yang terbangun dari dalamnya. Kalau ibu-ibu inner beauty-nya keluar lah barangkali kan gitu. Inner beauty tahu kan. Nah ini latar belakang orang melakukan sesuatu sama sebetulnya. Ini hampir setara dengan teori kebutuhan yang dikeluarkan oleh Maslow berupa segitiga gitu kan ya, hierarki Maslow. Bahwa yang pertama dari kita itu kebutuhannya adalah survival. Ada anak yang malak temennya karena uang jajannya cuma 4.000, 5.000 gitu loh. Artinya ketika dia lapar, mungkin saja dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Bagi kita sebagai guru tidak fair ketika menghukum sama semua anak yang melakukan pemalakan. Contoh gitu ya. Misalkan Udin memalak Randy, uangnya diambil 5.000. Ternyata si Udin ini adalah anak yatim yang uang jajannya cuma 4.000, dibeliin minum 3.000, dia nggak bisa beli makanan, ya kan? Nah ini kebutuhan dalam manusia dalam melakukan sesuatu dan mulai dari survival dulu, atau kebutuhan fisiologis sama sandang, pangan, papan. Kalau dulu kan gitu ya, sekarang jadi 4: sandang, pangan, papan, sama chargeran. Kemudian yang kedua, setelah survivalnya terpenuhi, kita akan masuk kepada fase membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, love and belonging, merasa dimiliki. Anak-anak itu kadang-kadang bereaksi negatif karena merasa bukan bagian dari sekolah. Salah satu pertimbangan saya dulu kenapa sekolah di stop, memang saya tahu bahwa pintu masuknya anak-anak yang berperilaku tawuran dan lain-lain itu dari salah satu ekstrakurikuler misalkan gitu. Tapi ketika anak-anak ekstrakurikuler ini kita stop, ternyata merasa bukan bagian dari sekolah, tidak merasa memiliki ini kan, tidak ada sense of belongingnya. Biasa merasa orang lain di sekolah, sehingga tidak merasakan kasih cinta dan kasih sayang dari kita. Kemudian yang ketiga, freedom atau kebebasan. Dia akan mengupayakan dirinya mengekspresikan bahwa dia bukan orang yang under pressure, under control dari pihak lain. Kemudian yang keempat, fun, ini kesenangan. Dan sampai yang terakhir, dia memiliki kekuasaan. Contoh kasus, anak salah satu eskul diatur sedemikian rupa oleh pembinanya, oleh Pak Randy diatur gini. Ternyata si Rais tiba-tiba bikin grup, ya kan? Karena dia merasa bangga, dia sebagai orang yang diikuti oleh teman-temannya. Artinya dia memenuhi kebutuhan dasar manusianya, yaitu memiliki power atau kekuasaan. Atau kalau dalam teori Maslow disebutnya lebih kepada apa, Bro? Aktualisasi diri. Jadi, sudah merasa diakui, bahwa eksistensi dirinya diakui. Makanya jangan heran di antara teman-teman kita belum kerja di kesiswaan udah diomongin. Kadang-kadang yang ngomongin pengen dengar eksistensi dirinya, barangkali kan gitu ya. Pengen diakui bahwa dia lebih tahu, lebih senior, lebih baik dan lain sebagainya. Ya kita dengarkan sebagai sebuah masukan yang positif, barangkali kan gitu. Nah ini barangkali 5 kebutuhan dasar. Terus seharusnya seorang guru seperti apa sih? Ini perilaku kontrol guru. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Bisa memposisikan sebagai teman, bisa memposisikan sebagai pemantau atau sebagai manajer. Yang selama ini biasa kita lakukan kan ini, paling hebat sampai sini kan, jadi teman. Contoh, anak 9C tadi pagi datang pagi, sepatunya putih, ya kan? Yang kita lakukan apa? Lepas sepatunya, ya kan?
lepas sepatunya, masuk pakai sepatu. Berarti kita memposisikan diri sebagai menghukum anak-anak, apapun bentuknya. Nah kemudian bagaimana dengan pembuat merasa orang bersalah? Biasanya gini, anak-anak suruh duduk agak nyaman, dikasih tahu kamu salahnya ini sehingga orang merasa doang bahwa dia salah gitu. Diharapkan dengan begitu dia akan berpikir menjadi baik, gitu kan? Saya terus terang agak terkaget-kaget dengan materi ini sebetulnya, karena bagi saya yang memang generasi 70-an lah ya, yang merasakan pendidikan P4, bahwa yang jadi camat, yang jadi bupati dulu itu jenderal, kalau aneh-aneh gitu ya. Nah, merasa bahwa pola pendidikan tadi militer yang dengan penuh disiplin menghasilkan etos, bukan yang militer jelek ya. Selama ini saya berpikir bahwa orang yang dididik secara disiplin, ketat, keras menghasilkan pemimpin yang beretos kerja luar biasa. Ternyata kita keliru. Keadaan SDM Indonesia hari ini yang bukan tidak punya daya saingnya kalah dengan negara lain dimungkinkan karena faktor ini. Faktor kita salah treatment kepada anak-anak. Ketika anak merasa dihukum bersalah, dia untuk ketemu guru aja malu, ya kan? Karena dia udah merasa bersalah. Sampai posisi kedua. Posisi ketiga ini pun belum efektif. Kita mengontrol secara persuasif aja yang hari ini ya, saya belum bisa sampai ke sini menjadi manajer. Karena faktanya di lapangan tidak sesederhana yang kita lihat, barangkali kan gitu dengan teori seperti ini. Baru bisa sampai di sini. Minimal saya berpikir untuk tidak langsung menghukum, lepas sepatu untuk anak-anak tertentu. Sampai di sini kita berusaha menjadi teman. Artinya mereka merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Padahal idealnya kita sudah bisa menjadi manajer, di mana kita bisa menjadi mentor untuk berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, nanti di strateginya kita buka ya Bu. Yang jelas posisi kitanya dulu nih. Nah, sebetulnya kuncinya di sini. Ketika membuat peraturan, tata tertib dengan membuat komitmen itu yang terjadi perubahannya. Bedanya kalau peraturan itu dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Statementnya memaksa dan mengikat ya kan? Dilarang. Dilarang terlambat, dilarang berisik. Nah, ketika kita membangun keyakinan kelas, kita memberikan pengertian walaupun ini tentunya tidak akan direspon 100% oleh siswa, barangkali kan gitu ya. Dasari bahwa di dalam diri kita itu punya keyakinan kelas yang dilatar belakangi oleh keyakinan anak-anak juga. Murid-murid kita membangun komitmen berdasarkan keyakinan masing-masing. Di 9G sudah ditempel di papannya, keyakinan kelas. Satu yang saya pernah cerita, yang non-muslim sampai saya ganti itu kata-katanya, rambutnya dikuncir. Saya juga bingung gitu. Oh ganti jangan non-muslim, yang tidak berjilbab rambutnya diikat gitu. Di 9H ya? Di 9H. Nah, itu usulan anak-anak, saya juga nggak ngerti di mana letak mengganggunya. Apakah ketika begini kutunya pada terbang atau juga saya. Iya, ngaruh. Cuman mungkin suasananya jadi apakah agak horor atau gimana, yang jelas anak-anak tidak nyaman teman-temannya
ketika melihat ada temannya yang tidak berjilbab, rambutnya kemana-mana. Ya, nah kalau kita yang mengeluarkan aturan, mungkin ada yang tersinggung loh. Wali kelasnya Butia misalkan, anak-anak mulai hari ini yang tidak berjilbab diikat rambutnya ya. Itu peraturan dari wali kelas. Ketika ini diserahkan kepada anak-anak, ayo silakan yang punya usulan, silakan siapa. Tiba-tiba ada anak yang, Pak saya boleh usul nggak? Kalau yang tadi bahasanya ya mohon maaf, yang tidak berjilbab rambutnya diikat. Yang lain gimana? Setuju. Atau Pak kelas 9G kan dekat kantin, boleh nggak Pak makanannya kalau istirahat makanannya di luar? Boleh makan di dalam gitu, supaya bisa lebih bersih. Saya bilang gini, kasus yang kemarin makan di dalam kemungkinannya bisa 9G ditambah teman-teman 9G ya kan. Ketika habis makan sampahnya ada di 9G, yang kotor siapa? 9G, bau juga. Gimana supaya ini aman? 9G makannya di luar supaya yang lain gak ada yang masuk juga kan, kelas jadi bersih. Dengan begitu anak-anak membuat komitmen itu. Nah ini barangkali bagaimana menyusun keyakinan kelas atau komitmen kelas. Kalau yang saya lakukan kemarin sama begini. Guru mempersilahkan anak-anak menulis keyakinan apapun yang mereka mau. Ditulis boleh di kertas poin yang tempel itu ya. Atau mereka tulis terus dibacakan. Karena kemarin saya nggak ada kertas, makanya mereka tulis dan dibacakan. Kemudian usulan itu diusulkan dan ditulis papan tulis. Usulan dari anak-anak ditulis papan tulis. Kemudian yang sama ditulis satu kali. Yang berbeda ditulis. Nah, tinggal yang berbeda saja yang di kelas. Nah, kemudian yang kata-katanya masih negatif dirubah menjadi kalimat positif. Dilarang mengganggu teman, menjadi hormati teman. Dilarang buang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya? Buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah ini berurut, poin-poinnya disepakati, keyakinan kelasnya jelas. Nah, anak-anak ada yang membuat pakai Canva, didesain, kemudian di print, ada yang ditulis di kertas, kemudian ditempel, terus serahkan kepada mereka. Insya Allah kreativitasnya ada. Nah, dengan begini kita tidak membuat peraturan, tapi peraturan yang mereka buat sendiri gitu. Di kelas 9F sudah gitu. Mereka sudah membuat keyakinan kelas tentang ini. Kalau misalkan saya juga agak malu akhirnya kalau saya hadir tepat waktu, ya kan? Kesepakatan di kelas nih, Pak, Bapak terlambat gitu. Nah ini pun menjadi trigger juga buat kita guru. Senjata makan tuan. Ya, menghormati guru, kemudian fokus pada pembelajaran, artinya tidak boleh menggunakan handphone dan lain sebagainya. Semua kelas banyak yang tidak sama, tapi ada juga beberapa yang sama, seperti buanglah mantan pada tempatnya yang tadi lah. Ya. Sepertinya ini menafikan kata jangan dan dilarang ya. Ya betul, dirubah. Jangan dan dilarang itu konteksnya kalimat negatif Bu. Nah ini yang dirubah menjadi kalimat positif gitu. Jadi kayak dilarang makan di kelas, kalimat positifnya apa? Makan di luar kelas misalnya. Dilarang makan pakai pembungkus, memakai bawalah tempat makan sendiri gitu. Jadi barangkali sampai di sini ada lagi yang ngasih catatan masukan, silakan. Pak Ustadz, belum. Nah ini yang saya maksud, mohon maaf agak kurang jelas karena agak terburu-buru. Ini yang namanya segitiga restitusi. Jadi tahapannya
dihukum berarti mendapatkan sanksi, ya kan? Anak menderita karena sanksi. Atau yang kedua, konsekuensi, Bu. Tadi lah, anak terlambat. Kalau dulu kan kita pernah terapkan, anak terlambat poin 10. Anak ini, ingat gak Bu Alin, pernah kita lakukan itu ya? Nah itu sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, yang kedua konsekuensi, dengan tidak mentaati keyakinan kelas, siswa buang sampah sembarangan misalnya, dia disuruh nyapu, itu namanya konsekuensi. Itu barangkali ya, bedanya gitu ya. Jadi kalau peraturan itu ujungnya sanksi, kalau aturan ujungnya sanksi. Bisa orang yang lebih tinggi yang harus menyangsi kan, guru. Kamu bersihkan WC, itu sanksi. Walaupun bentuknya membersihkan WC, bisa jadi restitusi, Bu. Ya, barangkali gitu ya. Nah ini, itu yang kedua tadi apa? Konsekuensi. Nah yang ketiga ini ada lagi yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu anak diproses. Satu, dihadirkan. Tadi istilah Bu Elin di coaching, dibangun yang pertama dibuat dia merasa nyaman. Ini BK banget ini. Duduk nyaman, ruangannya nyaman, tidak merasa terancam, tidak merasa ditekan. Diajak bicara, ini namanya menstabilkan identitas. Jadi mereka welcome terhadap kita, aman, mereka merasa stabil. Contoh gini, ada anak bolos sekolah. Setiap orang, tadi kan kita Pak, setiap orang melakukan sesuatu pasti ada alasannya kan gitu ya, latar belakangnya, ada motivasinya. Kita kembali ke situ. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak tuh merasa bahwa tidak hanya dia yang melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Saya juga pernah salah dulu. Seperti Pak Randy kemarin. Saya dulu pernah dikumpulkan P3K, padahal saya nggak melakukan apa-apa. Gitu. Ya kan? Itu dalam rangka menstabilkan identitas anak-anak. Setelah itu tahap keduanya, validasi tindakan yang salah. Di sini anak-anak diarahkan untuk menemukan dan mengakui kesalahannya. Oh iya Pak, saya mohon maaf, salah, saya terlambat gitu. Nah baru kita ajak kepada keyakinan yang telah disepakati tadi, keyakinan kelas. Nah setelah ketemu itu, ini tentang menyatakan keyakinan, baru kita berikan solusi-solusi. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada komentar pendapat tentang ini? Ini ideal ya Bu ya? Kenyataannya mudah? Pasti tidak. Tapi wajib dicoba. Itu barangkali ya? Karena secara konseptual ini benar, barangkali kan gitu ya? Kesalahannya sendiri, dia akan melakukan konsekuensi yang iya, betul. Betul, seperti itu. Jadi ketika ini dikaitkannya tadi dengan keyakinan kelas, oh dia terlambat. karena mereka yang membuat kesepakatan. Nah, gitu. Oh, kamu melanggar yang mana? Ingat gak keyakinan kelas? Ya Pak, hadir tepat waktu, aku terlambat, mohon maaf. Kalau gitu saya mau bersih-bersih kelas deh Pak, sebagai konsekuensinya. Kita mengingatkan. Enggak. Tidak. Dia akan mengeluarkan sendiri. Dia yang buat aturan, dia yang Oke. Itu. Ada lagi? Bu Erin barangkali? Ada yang keliru tolong diluruskan. Bu Titin masih menunggu. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah segitiga restitusi sebagai upaya kita untuk memperbaiki anak-anak. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini.
mudah-mudahan bisa kita implementasikan di kelas. Yang belum, silakan untuk membuat keyakinan kelas. Kemarin saya cek yang kelas 7 MPLS itu masih membuat peraturan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Bapak Ibu wali kelas boleh membangun keyakinan kelas atau komitmen kelas. Format untuk desainnya boleh join Canva dengan saya, ada beberapa model desain yang Bapak template yang Bapak Ibu bisa masukkan tentang keyakinan kelas. Atau yang mohon maaf, guru mapel juga boleh. Mereka membuat keyakinan di mapel Maaf ya, masing-masing. pinjam satu. Hah? Nggak, nanti dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Yang belum ada. Yang belum ada. Berarti di kelas saya belum ada. Misalnya kan kayak Bu Susana. Nah, kalau ngasih tugas kan banyak tuh. Pokoknya yang khawatir. Kan kalau kelasnya udah ya. Iya. Nah nanti gini, guru mapel akan melihat ketika udah dipampang di kelas ya. Nah, dipampang di kelas, oh keyakinan kelas, oh ini udah cukup. Kalau udah merasa cukup berarti gurunya cukup kan. Kalau ada hal yang kurang boleh menambahkan. Nanti akan saya coba sampaikan di rapat dengan teman-teman guru yang lain. Nah, ini untuk membantu barangkali memang tugas kita juga di tim kejuruan supaya bagaimana caranya sih kita nggak terlalu capek menghukum anak-anak untuk menertibkan mereka sehingga nggak ada common enemy bahwa musuh bersama di 26 itu pananang, galak. Karena mau tidak mau ketika ada yang bermasalah muaranya harus dieksekusi, oh dihukum kamu ini. Kemarin masih di saya, ya kan? Sehingga dulu lagi Pak Ahmad kesiswaan semua memusuhi Pak Ahmad. Ya kan? Ya bukan saya menakut-nakuti ibu. Iya. Paling dicari. Diingat. Ya. Jadi yang paling ingat dicubit gini ya. Dulu zaman Pak Guri juga sama. Jadi sebetulnya bukan orangnya. Karena ketika Pak Ahmad gak jadi kesiswaan jadi wali kelas, anak-anak pada nyari Pak Ahmad kok. Artinya bukan orangnya tapi perilakunya barangkali kan gitu. Karena apa? Karena tugas, harus menegakkan disiplin. Ketika anak-anak ini berarti kan mau tidak mau harus menghukum. Nah barangkali dengan seperti ini, mudah-mudahan kita bisa merumuskanlah satu strategi bersama, mulai dari membangun keyakinan kelas gitu Pak ini barangkali ya. Coba dibantu. Teknisnya boleh anak-anak bikin ditempel kayak tadi, atau mau dibantu desain. Silahkan teksnya disiapkan atau join Canva dengan saya, kita tinggal di print out, di print banner, di tempel di kelas. Karena demikian, Bapak Ibu kalau tidak ada lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nana yang sudah memberikan materi kepada kita rekan-rekan guru dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, membantu kita dan anak-anak membangun sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, terutama anak sadar apabila dia melakukan kesalahan tanpa harus dihukum. Dengan komitmen kelas itulah anak-anak bisa sadar akan peran penting terhadap kedisiplinan yang ada di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Rinasari, saya di sini sebagai guru BK. Setelah saya mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Pak Nanang tentang budaya positif di sekolah, saya merasa sangat bangga dan merasa sangat senang. Ternyata paparan-paparan tersebut atau budaya yang sudah dipaparkan tersebut adalah pendekatan-pendekatan yang biasa kami lakukan atau biasa ada di BK.
Semoga pendekatan-pendekatan tersebut bisa dikembangkan dan bisa diikuti oleh guru-guru mata pelajaran lain dalam rangka mendidik, membimbing dan mengarahkan siswa agar menjadi siswa-siswi yang lebih kreatif, produktif, dan inovatif. Terima kasih atas paparan dari Pak Nanang yang telah memberikan motivasi buat untuk anak-anak ke depannya. Semoga anak-anak 26 semakin bagus lagi dan semakin solid dalam pembelajaran maupun dalam kedisiplinan. Terima kasih Pak Nanang, semoga sukses. Tepuk 1, tepuk 2 kali. Belajar dengan saya yang saja, yang gampang, yang membuat kalian merasa senang dan bahagia. Walaupun kesenangan dan kebahagiaan kita dibatasi oleh kesenangan orang lain, maksudnya. Kamu boleh senang main game, tapi kalau kamu main game ada guru masuk ditegur semua, betul kan? Ya, mengganggu kan? Nah, hal-hal seperti itu. Itu contoh sederhana. Nah, karena semua adalah anak merdeka, punya kebebasan, kita harus mensepakati hal-hal untuk menjaga apa? Kemerdekaan kita tidak mengganggu orang lain. Ini kurang lebih betul. Menciptakan lingkungan yang baik, aman, ya kan? Nyaman, apalagi damai, betul. Izin dong. Boleh nggak? Harusnya. Nah, apa saja kesepakatan kelas? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Tujuannya baik. Membuat sampah sembarangan. Itu tidak baik ya. Berarti anak ini ada dua hal yang tidak baik nih. Dilarang ini konotasinya negatif. Kenapa? Ketika dilarang, kamu dilarang membawa handphone. Yang ngomong siapa? Guru. Bentuknya sebuah aturan. Dampaknya adalah kalau kamu melanggar mendapat sanksi atau hukuman atau konsekuensi. Ini kan statementnya negatif. Bisa nggak jadi positif? Caranya gimana? Kalimatnya dirubah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Ini jadi positif, padahal tujuannya sama. Menurut kami, saya Daniel dan Muhammad Nopal, untuk menciptakan lingkungan yang baik di kelas 9F harus disepakati dengan mengembalikan barang yang dipinjam, Menjaga kebersihan kelas, mendengarkan guru saat menjelaskan, menjaga nama baik kelas. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Salah satunya dengan piket, membuang sampah pada tempatnya, dan jangan buang sampah di sembarangan. Biasanya paling banyak itu kalau anak-anak di kelas itu buang sampah di loker. Yang kedua, mentaati peraturan yang ada di kelas. Yang ketiga, membuat suasana yang di kelas tidak terlalu tegang, seperti ada game kecil-kecilan. Yang keempat, sopan santun terhadap guru, misalnya salim atau menyapa bila bertemu. Dan yang kelima adalah saling menghargai dan menghormati teman. Oke, bagus. Terima kasih. Silakan. Menurut kami, saya Abid, saya Benaya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik di kelas 9F harus disepakati untuk menjaga kebersihan kelas, untuk mendapatkan kenyamanan pada saat belajar, melaksanakan piket sesuai jadwal, dan fokus mendengarkan saat guru sedang menjelaskan. Cukup. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Masih ada. Belakang dulu ya. Belakang dulu. Silakan Radisa. Perkenalkan, saya Radisa dari Indonesia. Menurut kami, untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik di kelas 9F harus disepakati melalui melaksanakan piket
piket agar kelas terawat dan nyaman saat jam pelajaran. Hargai guru saat berbicara di depan, meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar kelas. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Ini dulu tadi siapa ya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Mayasita dan kalian Indonesia. Menurut kami, untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik di kelas 9F harus disepakati. 1. Tiketlah sesuai jadwal. 2. Taatilah peraturan di kelas. Dan 3. Matikan lampu setelah selesai disepakati. Ayo. Saya Usman Patomo. Saya Mesya Khairani Dewi. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik di kelas 9F harus disepakati dengan dilarang membuang sampah di kelas atau di kolong meja. Ini penting. Mendengar dan diam saat guru mengajar, membayar uang kas tepat waktu, mengembalikan peralatan kelas seperti sapu, belan, kocek pada tempatnya sendiri. Yang pertama, diam saat guru menerangkan, meminta izin dan mengembalikan barang milik teman. Ini saya Sally Yumna dan Keisha Siregar untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik di kelas 9F, yaitu datanglah ke sekolah dengan tepat waktu, pakailah atribut dan seragam yang lengkap, dan mengembalikan barang yang kita pinjam kepada teman. Keempat, tenang saat belajar. Kelima, rajin membayar uang kas.